guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Andini dan teman saya. Nama saya Fani Elsie Manjuntak. Di video kali ini kita akan membahas tentang revisi pesan-pesan bisnis. Selamat menonton guys. Tahu nggak sih guys apa itu revisi pesan-pesan bisnis? Belum tahu ya? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa itu revisi pesan-pesan bisnis. Yang pertama dalam revisi pesan-pesan bisnis adalah keterampilan merevisi pesan. Menulis pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dan tidak semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi atau personal, seperti penulisan surat kepada orang tua, saudara, atau teman akrab. Maka dari itu, dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran dan tenaga dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan atau ceroboh. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pesan-pesan bisnis mencakup pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Pesan-pesan bisnis tertulis. Apa sih bagian-bagian dari pesan-pesan bisnis tertulis? Nah, bagian-bagian pesan bisnis tertulis yang pertama adalah mengedit isi dan cara pengorganisasiannya. Pada fase awal pengeditan, perlu perhatian secara seksama terutama pada pesan-pesan awal dan akhir. Karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap audiens. Perhatikan bahwa pembuka surat atau memo haruslah relevan, menarik, dan memberikan reaksi kepada pembacanya. Untuk pesan-pesan yang lebih panjang, beberapa paragraf pertama mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. Lanjut, kita masuk yang bagian B, mengedit mekanik atau teknis penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknik penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain, yang pertama, susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik. Yang kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat atau perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, tanda baca secara benar atau perhatikan penggunaan tanda baca koma, titik, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Yang keempat, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Dan yang kelima, perhatikan pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan-pesan bisnis yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah bagian C, mengedit format dan layout. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format atau layout secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi dan bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audiens Anda akan senang membacanya. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi pembahasan yang disampaikan oleh teman saya tadi. 2. Pesan-pesan bisnis lisan. Sebagaimana pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan, atau pengeditan atau editing seperlunya. Sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik, perlu dilakukan kegiatan pengeditan yang mencakup antara A. Substansi pesan. 1. Apakah inti pesan yang disampaikan telah tercantum di dalamnya? 2. Apakah data pendukung seperti tabel, grafik, bagan, dan gambar juga sudah tercantum di dalamnya? B. Perorganisasian pesan mencakup 3 poin penting yaitu 1. Pembukaan, misalnya salam pembuka, perkenalan diri. 2. Penyampaian substansi pesan, misalnya pengantar pesan dilanjut dengan substansi pesan. 3. Penutup, misalnya kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Oke, kita masuk ke yang C, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada terbentuk tertulis secara penyampaian yang lebih santai, luwes, dan tidak menonton. D. Pemilihan kata tepat.
Pemilihan kata dalam penyampaian pesan-pesan bisnis kepada audiens sangat penting. Penggunaan kata asing yang sukar dimengerti adalah pemborosan. Agar suatu komunikasi dapat tercapai maksudnya, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Oke, yang pertama, pilihlah kata-kata yang sudah familiar. Diperlukan suatu analisis audiens, terutama untuk mengetahui latar belakang, pendidikan, dan pengalaman audiens. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan memberikan pengaruh yang baik bagi proses penyampaian pesan-pesan bisnis. 2. Pilihlah kata-kata yang singkat. Kata-kata yang singkat slash efisien juga dipahami oleh audiens, tetapi kita juga harus memperhatikan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. 3. Hindarilah kata-kata yang bermakna ganda. Penggunaan kata-kata tersebut akan mengakibatkan penafsiran yang bermacam-macam. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud dari pesan-pesan bisnis. Oke, kita lanjut bagian C, membuat kalimat yang efektif. Dalam menyusun kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Diketahui bahwa dalam setiap kalimat paling tidak terdiri dan atas subjek dan predikat. Subjek dalam predikat akan menjawab siapa atau apa yang dilakukan oleh kata kerja dan merupakan topik suatu bahasa atau suatu yang sedang dikatakan dan biasanya berupa kata benda. Adapun 3 jenis kalimat. 1. Kalimat sederhana. Suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan predikat, namun tidak menutupi kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh, sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki klausa yang utuh. 3. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Cara mengembangkan paragraf. Ada 2 pendekatan untuk mengembangkan suatu paragraf. Pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif dimulai dengan berbagai alasan terlebih dahulu, baru dibuat kesimpulan. Sedangkan deduktif dimulai dari kesimpulan, baru diikuti dengan alasan-alasannya. Cara-cara mengembangkan paragraf yaitu: pertama adalah ilustrasi. Untuk mengembangkan suatu paragraf, dapat digunakan suatu ilustrasi yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Yang kedua, perbandingan atau persamaan dan perbedaan. Anda dapat mengembangkan paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. 3. Pembahasan sebab akibat. Pembahasan sebab akibat ini dibuat supaya dapat memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Yang keempat, klasifikasi. Untuk mempermudah pemahaman paragraf bagi pengirim pesan dan penerima pesan, selain itu agar sesuatu topik bahasan menjadi lebih terarah atau terfokus. Yang kelima, pembahasan pemecahan masalah. Untuk memberikan latihan analitis yang sangat diperlukan bagi seorang dalam pengambilan keputusan penting bagi suatu organisasi. Nah, akhirnya selesai juga ya materi kita tentang revisi pesan-pesan bisnis ini. Pasti kawan-kawan sudah paham dong apa itu revisi pesan-pesan bisnis, ya kan? Ya pastinya sudah dong orang itu paham mengenai revisi pesan-pesan bisnis. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya yang menonton video ini. Thank you for watching.